Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5, tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan pembelajaran 6. Sikap kepahlawanan dan patriotisme tidak hanya dibutuhkan dalam meraih cita-cita kemerdekaan bangsa, namun juga dibutuhkan dalam mengisi kemerdekaan. Menghargai jasa para pahlawan. Pahlawan itu banyak sekali jasanya, teman-teman. Kita bisa hidup tenang seperti ini lantaran jasa para pahlawan. Nah, apa sih nilai-nilai kepahlawanan yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sikap atau nilai rela berkorban, berjiwa besar, itu adalah sikap yang sangat penting. Kita harus menghargai dan mengikuti menjaga kemerdekaan ini. Cara menghargai jasa pahlawan. Lebih mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, mengisi kemerdekaan dengan belajar dan bekerja sungguh-sungguh, peduli kepada orang lain, mengembangkan sikap rela berkorban dan berjiwa besar. Ayo belajar dari masalah. Ini ada beberapa masalah dan kita akan mencari solusi ya. Bel tanda masuk berbunyi. Semua siswa masuk ke kelas. Ketika akan masuk, tidak sengaja Bambang menginjak atau menekan kaki Heru. Bambang minta maaf kepada Heru, tetapi Heru justru memarahi Bambang. Heru menganggap Bambang sengaja menginjak kakinya. Persoalan sepele tersebut menjadi besar. Jika kamu menjadi Heru, tindakan apakah yang akan kamu lakukan kepada Bambang? Ketika saya menjadi Heru, saya akan memaafkan apa yang telah dilakukan. Hal ini karena Bambang tidak sengaja dan tidak ada niatan untuk menginjak kaki saya. Jika kamu menjadi Bambang, tindakan apa yang akan kamu lakukan? Jika saya menjadi Bambang, saya akan meminta maaf kepada Heru, serta menjelaskan apa yang telah dilakukannya dan tidak sengaja. Di kelasmu sering diadakan ulangan harian. Pernahkah kamu mendapat nilai yang kamu harapkan dan nilai yang tidak kamu harapkan? Bagaimana sikapmu ketika mendapat nilai yang kamu harapkan? Saya bersyukur dan nilai yang baik tersebut bisa dijadikan penyemangat serta kembali belajar lebih giat karena mempertahankan nilai bagus lebih sulit daripada merebut nilai bagus. Bagaimana sikapmu ketika mendapat nilai yang tidak diharapkan? Nah, saya akan belajar lebih giat lagi dan dijadikan cambuk bagi diri sendiri untuk lebih giat belajar. Permasalahan yang ketiga, di kelasmu akan diadakan ulangan. Kamu ingin mendapat nilai bagus, karena itu kamu pun belajar dengan tekun. Bagaimana sikapmu saat menghadapi ulangan? Apa alasannya? Sikap saya harus tenang dan fokus serta tidak gugup. Tidak lupa saya juga berdoa. Belajar tetap digiatkan agar hasil yang diperoleh sesuai harapan. Dalam mengerjakan soal ulangan juga harus dipenuhi atau memenuhi ketelitian dan kesabaran. Jika ada temanmu yang meminta jawaban atau mencontek, apakah kamu rela memberikannya? Sebaiknya tidak ya teman-teman, karena melanggar peraturan. Tidak dianjurkan bekerja sama dalam kejelekan.
Setiap berangkat ke sekolah, Andi dan Agus selalu bersama-sama. Mereka berjalan kaki. Saat berjalan kaki, tiba-tiba seorang nenek jatuh persis di hadapan mereka. Agus dan Andi terus berjalan karena takut terlambat masuk sekolah. Padahal nenek itu membutuhkan pertolongan mereka untuk bisa berdiri. Apakah sikap Andi dan Agus mencerminkan sikap rela berkorban? Mengapa? Menurut saya, sikap Andi dan Agus itu tidak menunjukkan sikap rela berkorban. Karena apa? Karena mereka meninggalkan seorang nenek yang sedang membutuhkan pertolongan. Jika kamu menjadi Agus dan Andi, tindakan apa yang akan kamu lakukan? Ketika saya menjadi mereka, yang saya lakukan adalah menolong nenek tersebut dan rela datang terlambat ke sekolah. Permasalahan yang terakhir, saat Pak Guru sedang menjelaskan di depan kelas, ada dua orang tuamu yang asyik berbicara sendiri. Mereka tidak memperhatikan, saya ulangi lagi soalnya. Saat Pak Guru sedang menjelaskan di depan kelas, ada dua orang temanmu yang asyik berbicara sendiri. Mereka tidak memperhatikan penjelasan Pak Guru. Bagaimana sikapmu terhadap dua temanmu? Dengan menegurnya dengan halus, karena mereka tidak menghargai Pak Guru yang sedang menjelaskan pelajaran. Selain itu, mereka juga mengganggu teman-teman yang lain. Bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh kedua temanmu saat Pak Guru sedang mengajar? Mengapa demikian? Sebaiknya mereka mendengarkan apa yang disampaikan Pak Guru, serta dengan mendengarkan pelajaran Pak Guru juga memberi manfaat bagi diri kita sendiri. Ayo berkreasi. Nah, di sini sikap yang juga mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan adalah cinta tanah air. Cinta tanah air dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah mengembangkan dan melestarikan budaya bangsa. Unsur budaya bangsa yang dapat kamu pelajari dan kamu kembangkan adalah unsur seni lukis daerah. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar mengenai pengertian, ciri, contoh, dan bahkan kamu telah mencoba menerapkannya dengan memadukannya ke dalam surat undangan. Sekarang buatlah karya seni lukis daerah berupa gambar kesenian yang berasal dari suku bangsa atau daerahmu sendiri. Nah, sebagai contoh amati gambar-gambar berikut. Ini ada gambar ya, gambar seni lukis. Nah, ini seperti reok Ponorogo. Ini wayang. Ada yang tahu ini apa? Nah, kalian bisa tulis di komentar ini apa ya, teman-teman. Lukisan-lukisan tersebut hanya sebagian dari karya yang menggambarkan keanekaragaman seni yang ada di Indonesia. Ayo, kamu juga dapat membuat lukisan kesenian lainnya. Nah, mari sama-sama mempertahankan dan melestarikan budaya bangsa. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.